Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi illallah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatid, segenap tokoh masyarakat, para hujat, pengurus TKM Masjid Al-Hikmah, Bapak, Ibu, seluruh jamaah yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah himpun kita malam hari ini bermuajahah untuk thalabul ilmi, bersama-sama duduk bersimpuh di salah satu rumah Allah. Siapa yang masuk salah satu rumah Allah, masjidnya, musholanya, kemudian dia sholat 2 rakaat, dia berdiam di masjid itu, dan malaikat yang menyaksikan diperintahkan untuk mendoakan Allahumma firlahu warhamhu, ya Allah ampuni mereka, ampuni dia, sayangi dia, malam yuhdis, selama dia belum berhadas. Mudah-mudahan selama kita duduk di majelis ini Allah ampuni semua dosa-dosa kita semua, Allah angkat derajat kita, Allah rahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kehadiran junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluarganya, anak cucunya, kita dan keluarga kita semua. Semoga mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita akan berbincang tentang Asmaul Husna Al-Qadir, 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 Al-Muqtadir, dimanakan yang maha berkuasa. Bahasa kita memang terbatas, tapi kalau di Arabnya itu ada penekanan. Dalam kaidahnya ziyadatul mabna, ziyadatul makna. Kalau dalam bahasa Arab itu walaupun akarnya sama, tambah huruf itu tambah pengertian, tambah makna. Al-Muqtadir walaupun akarnya Al-Qadir juga, Qadaro mananya itu batas, Qadaro itu batas. Nah, kalau disebut takdir itu ya batas. Kita mengenal kadar. Kadar itu batas akhir. Sudah takdirnya ya sudah sampai batas akhirnya. Kalau kadar garamnya itu 40 misalnya, berarti batas akhirnya itu 40. Kadar umurnya 60 ya 60. Kata Nabi, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60
70. Batas awalnya itu 60, akhirnya 70. Wala yatajawazu an dalika illa qalil, tidak melampaui 70 kecuali sedikit. Pak Haji Abdul Aziz berapa? 73, melampaui dikit ini. Ada banyak bonusnya. Makanya secara fisik ketika ayah saya wafat itu sebenarnya kita mohon maaf secara duhur itu aslinya nggak terima, masih bisa jalan, masih bisa naik motor, naik ke sawah, tapi umurnya udah melampaui, udah 84. Banyak bonusnya gitu. Wal baqa'u lillah, kekekalan hanyalah milik Allah. Tapi orangnya sehat-sehat, orang wafat tuh nggak nunggu sakit. Saya hari Senin pulang, Senin yang lalu malam datang, malam nyampe, siangnya saya balik ke Jakarta, biasa saya bolak-balik sini Solo. Selasa dapat kabar sakit perut. Di antara tanda mati syahid itu sakit perut. Sakit perut, katanya diagnosanya usus buntu. Tapi hari Rebunya katanya jantung mau di bypass. Itu waktu duha. Nah, jam 3-nya beliau sudah nggak ada. Itu sakit bukan sakit usus buntu, bukan jantung sebenarnya, sudah nazak, nyawanya itu sudah pengen keluar. Jadi kalau keluar itu roh itu yang baik itu dari kaki terus naik ke pusar, berhenti lagi, nanti ke dada, baru sampai nanti keluar. Makanya kalau orang meninggal matanya ke atas ngelihat ruhnya, dia lagi keluar. Dimulai dari kaki dingin. Kalau kakinya udah dingin, dicek aja itu, udah dekat. Iya itu. Jadi dari kaki naik dengkul. Nah pas saya pulang itu sebenarnya mbah saya udah ngisik-ngisik kaki itu. Ada isyarat itu. Udah ngisik-ngisik kakinya gitu. Saya cuma ngeliatin doang gitu, kaki udah hitam diisik-isik gitu. Ada isyarat-isyarat. Sebulan terakhir ini sama ibu itu boso itu pakai bahasa yang halus, suka muji-muji ibu, pulang dari sawah nyium ibu, weh kok tambah ayu, tambah cantik gitu. Nah, itu nggak biasa-biasa begitu, kata ibu saya, ini kayaknya bukan bapak dah yang ngomong ini gitu. Kayaknya bukan bapak. Pas saya pulang ke sini, ini kan sebenarnya saya pulang kemarin itu juga ngikutin permintaan beliau. Ketika sebulan yang lalu saya pulang, setiap bulan saya pulang. Anak-anak nggak diajak, gitu. Si Maher, si Aah, oh ya, insya Allah liburan bah, saya ajak. Liburan saya ajak, sudah saya penuhi janjinya. Dilus-lus dipegang anak-anak ini. Si gemuk, si lemuk. Nah, ketika manggil si Aah ini si lemuk, si gemuk. Gitu. Nah, pas pamitan ke sini. Nggak biasanya saya itu kalau salaman ya salaman biasa, cium tangan ya, mencium ya biasa, tapi pas kemarin itu mbah itu sampai begini-gini nyiumin wajah saya gitu ya, biasanya nyiumin sampai nyiumin wajah itu sampai begini-begini. Nah itu ada isyarat sebenarnya gitu, cuman kita nggak paham. Saya juga dek, ini tumben-tumben mbah ini sampai nyiumin kayak gini gitu, nggak biasa gitu, ada isyarat. Pas saya pulang ke sini bilang sama orang di rumah, sama ibu, ini dibersihin, meja-meja dipinggirin, mau datang banyak tamu. Orang kalau mau wafat itu rupanya dia sudah ditunjukin itu, sebagian ditunjukkan, kemudian manggil anak-anaknya, ayo pada pulang, mbah mau pergi. Kayak bapak saya, mbah itu yang mbah sebelumnya itu bilang, ketika dikerokin diminta jagung, paling-paling gue mijitin ya, ini malam ini udah habis, ini nggak mijitin lagi. Ngomong begitu itu bener, itu malam terakhir, besoknya udah nggak ada. Dan orang yang wafat diwafatkan seperti biasanya. Mbah itu nggak mau berhenti kerja, nanem padi. Sekarang juga tinggal sebulan 2 bulan lagi udah mau panen. Terakhir saya kasih sangu dikit itu juga pengen beli benih lagi, itu mau nanam lagi. Semua keluarga, anak-anak yang lain sudah bilang udah berhenti nanam. Kemarin saya bilangin nggak usah disuruh berhenti juga, akhirnya berhenti sendiri. Allah yang memberhentikan. Memang ada riwayatnya, ingkana ghadan, seandainya besok itu
Datang kiamat, wa fi yadi ahadikum fasilah, di tanganmu masih ada benih, tanam. Kalau besok kiamat, sekarang masih ada benih tanganmu, tanam. Kalau sekarang nanam, besok kiamat kira-kira panen nggak? Kagak. Di dunia nggak panen, tapi panen di akhirat. Pas saya ke pasar, orang-orang kan sebagian ada yang belum kenal gitu. Ya orang-orang pasar pada ngomongin, itu Mbah Darto nanam juga ditinggal pergi katanya. Ya ditinggal pergi buat anaknya, buat cucunya. Orang nanam kan nggak harus buat dirinya gitu. Nanti tinggal panen itu. Jadi begitulah namanya takdir. Nggak nunggu sakit. Yang sakit-sakitan ibu, operasi, kemudian sampai ketabrak itu juga operasi lagi. Belakangan itu sesak napasnya sampai habis 8, kalau yang gede itu apa namanya itu, yang oksigen itu, yang gede itu sampai 8 oksigen itu. Ibu yang sakit-sakitan, tapi yang diambil bapak. Jadi sehat nggak ada jaminan. Kita harus selalu waspada. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Kayaknya saya belum puas. Ustadz Bahtian sudah berbaik hati bacain Fatihah untuk beliau, tapi dari anaknya sendiri ini khususlah saya minta untuk beliau, mudah-mudahan Allah ampuni semua dosanya, Allah maafkan semua kesalahannya, Allah angkat derajatnya, Allah jadikan kuburnya bagian dari taman surga. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Rahmah maghfirah dari Allah mudah-mudahan terlimpahkan untuk beliau, amin amin ya rabbal alamin. Baru terasa itu, oh ternyata ya memang dunia ini sebentar, sesaat kita akan pulang menghadapnya, semua kita akan pulang, tinggal nunggu waktunya aja. Al-Qadir, Allah Al-Qadir, Al-Qadir yang maha berkuasa, Al-Muqtadir yang menentukan batas. Umur ada batasnya, nafas ada batasnya, langkah kaki ada batasnya, rezeki ada batasnya, semua ada batasnya, ada hitungannya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha berkuasa, manusia nggak kuasa. Manusia itu hamba yang berkuasa kalau dikasih kuasa oleh Allah, dikasih hidup baru dia hidup, kalau enggak dia mati. Allah lah yang yuhyi wa yumit. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah yang di langit maupun di bumi. Kita cuma dititipin rumah, dititipin kendaraan, dititipin uang, perusahaan, titipan semua, kebun, sawah, ladang. Semua titipan Allah. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufu yuhasibukum billah. Kalau engkau sembunyikan yang di dalam dadamu atau engkau tampakkan, engkau zahirkan, Allah akan menghisapnya. Semua ada hitungannya. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah ampuni siapa yang dikehendaki dan Allah adab siapa yang dikehendaki. Kita yang hadir ini, keluarga kita, orang tua kita, mudah-mudahan termasuk yang diampuni oleh Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah lah yang maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Kewajiban hamba yang hidup wajib menyembah Allah, karena hidup ada batasnya. Maka dalam surah Yasin itu dijelaskan, ayatnya pendek tapi sangat mengena. Ayatnya pendek tapi sangat mengena. Bagaimana aku tidak menyembah Allah sementara Allah yang menciptakan aku dan aku akan kembali kepada Allah.
wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Itu diulang-ulang, sangat mengena dalam tahajud. Enggak harus banyak ayat, satu tapi diulang-ulang. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Bagaimana aku tidak menyembah Allah? Dia yang menciptakan aku, memelihara aku, mengurus aku, dan aku akan dikembalikan kepada Allah. Kita akan dikembalikan kepada Allah. Innahu kana aliman qadira. Sungguhnya dia Allah maha mengetahui dan maha berkuasa. Nah, orang-orang yang kafir itu ingkar, diantaranya ingkar terhadap hari kebangkitan. Maka Al-Qadir ini sering digandengkan dengan kalimat-kalimat, ayat-ayat yang menunjukkan Allah itu mampu membangkitkan kembali, mampu menghidupkan kembali. Orang-orang kafir ingkar, sehingga nggak percaya sama kiamat, nggak percaya sama kehidupan setelah mati. Nah, orang-orang yang beriman wajib percaya hari kiamat, iman, rukun iman yang ke-5. Dalam surah Al-An'am ayat 65 nih. Qul huwal qadiru ala yab'asa 'alaikum 'adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Katakanlah dia Allah mampu untuk menimpakan kepada kalian azab dari atas, azab dari bawah bumi, dari atas, dari langit bintang meteor yang jatuh, angin badai yang menimpa, atau menjadikan kalian buminya tenang, langitnya tenang, tapi menjadikan kalian saling bertikai, berbunuh-bunuhan. Allah mampu untuk berbuat itu, sehingga sebagian kalian berlaku ganas terhadap yang lainnya. Wa kana Allah ala kulli syai'im muqtadira. Dan Allah sesungguhnya benar-benar maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Jadi muqtadira ini memandung makna sangat kuat, sangat ada penyangatnya. Al-Qadir, Al-Qadir maha berkuasa. Muqtadira benar-benar maha berkuasa sama kita. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan dengan kadarnya. Pandangan ada kadarnya, pendengaran ada kadarnya, umur juga ada kadarnya. Maka takdir itu kalau dibagi jadi 2 garis besarnya. Takdir mubrom sama takdir muallaq. Mubrom itu berkaitan dengan umur. Itu mubrom, nggak bisa diajukan, nggak bisa diundurkan. Inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun. Sesungguhnya ajal, batas ketentuan Allah kalau sudah tiba nggak bisa diundurkan. Kalau kalian tahu, nggak ada yang tahu kapan ajal itu. Laki-laki, perempuan, mubrom, kita nggak bisa merubahnya dosa, merubah ciptaan Allah. Ada yang mu'alaq, mohon maaf, pinter, kurang pinter, yang mau belajar tambah ilmu, itu mu'alaq. Kalau pengen nambah amal ya kita datang ke masjid. Ini takdir juga, tapi ini takdir mu'alaq. Kan kita bisa meninggalkan masjid sekarang juga. Nah, takdir mu'alaq, ada yang tergantung, ada juga yang dia mubrom, yang sudah pasti kapan lahirnya kita matinya kita kapan. Nah, itu takdir mubrom. Ada sebagian yang berpaham kalau begitu manusia nggak bisa punya kuasa, nggak bisa punya kehendak. Manusia itu ada peran dalam hal niat. Niat berbuat baik itu dicatat. Yang memberikan kekuatan berbuat baik itu adalah Allah. Disitulah niat dan memilih kebaikan, itulah peran serta kita. Kekuatannya untuk bisa ke masjid, untuk sholat, untuk sedekah, silaturahmi, itu semua dari Allah. La haula
wala quwata illa billah. Jadi Allah bukan memaksa, tapi pengetahuannya lah yang mencakup seluruh kehidupan, baik sebelum kejadian, setelah kejadian, maupun ketika kejadian. Bukan pengetahuan Allah memaksa. Kita ada diberikan ruang. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman silakan, yang mau kafir silakan, mau sholat silakan, mau nggak sholat silakan, tapi semua bertanggung jawab masing-masing. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, hakikatnya berbuat baik untuk dirimu sendiri. Tapi kalau kamu berbuat buruk, sesungguhnya keburukan juga akan kembali kepada pemiliknya. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah ciptakan segala sesuatu, lalu Dia menetapkan akan ukuran-ukurannya, takdirnya, kadarnya dengan serapi-rapinya. Jadi umur ada kadarnya, hidup ini ada kadarnya. Kita nggak akan hidup terus, cepat atau lambat pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang di atas muka bumi akan binasa. Yang kekal abadi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ini, dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, Ja'a musyriku Quraisyin, orang-orang musyrik Quraisy datang, yuhasimuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil qadar. Mereka mendebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah qadar. Maka turun ayat yang menjelaskan kedudukan mereka. Innal mujrimina fi dhalalin wa sur. Sesungguhnya para pendosa, orang yang nggak percaya kiamat, nggak percaya kekuasaan Allah, itu mereka berdosa dalam kesesatan di dunia. Fi dhalali wa sur, dan berada dalam neraka di akhirat nanti. Nggak percaya sama qada qadar, itu termasuk orang yang kafir, dijamin disiksa di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim dzuqu massas saqar. Hari di saat itu mereka diseret ke neraka wajah mereka. Yushabuna fin nari ala wujuhihim, diseret wajahnya. Orang kafir nanti kalau di hari kiamat, kakinya itu di atas, wajahnya ini di bawah. Udah begitu diseret lagi, digantung, kakinya diseret di atas, wajahnya yang di bawah. Afamay yamsi mukibban ala wajhihi ada amma yamsi sawiyan ala siratim mustaqim. Apakah yang mereka berjalan dengan wajahnya tertelungkup, kakinya di atas, itu sama dengan mereka yang berjalan di atas kaki dengan di atas siratal mustaqim dengan kakinya? Tentunya beda. Kalimat ini bukan untuk dijawab, tapi untuk menjelaskan pasti bedalah yang jalan dengan wajah dan jalan dengan kaki. Orang beriman jalan dengan kaki, orang kafir jalan dengan wajahnya. Diseret mereka ke dalam api neraka. Dikatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kepada mereka dikatakan dzuqu massas saqar, rasakan itu api neraka sakor. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut kadar ukurannya, termasuk perbuatan, kemampuan kita berbuat baik ada kadarnya, jatah umur ada kadarnya. Barang siapa yang beriman kepada takdir, maka takdir itulah yang dimaksud al-qadir, kekuasaan Allah. Takdir itu yang dimaksud kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Imam Ahmad berkata, kata beliau, takdir itu ya kekuasaan Allah. Oleh karena itu mengingkari takdir sama saja mengingkari kekuasaan Allah. Nggak boleh kita ingkar sama
takdir. Tapi juga jangan nyalain takdir. Ada orang mencuri, lalu dia bilang, kenapa kamu mencuri? Takdir. Ini nggak benar, nggak boleh. Karena kamu telah memilih mencuri itu. Ini kan takdir. Ya benar takdirnya, tapi yang mu'alak, yang tergantung, bukan yang mubrom. Kamu memilih itu, ada pilihan kamu. Benar sih takdir, tapi kamu kalau nyandarkan itu kepada Allah, salah. Dan Umar menghukum 2 kali orang yang mengatakan ketika mencuri ketahuan, lalu dia beralasan ini takdir. Potong tangannya, cambuk dia. Kenapa hukuman saya 3 kali, 2 kali? Kan mencuri cukup potong tangan. Itu yang cambuknya tadi karena kamu nyalahin Tuhan. Ini bagian dari takdir juga. Jadi saya potong tanganmu dan aku cambuk kamu, ini adalah takdir. Kamu telah menyalahkan takdir itu dan menyandarkan kepada Tuhan. Padahal itu perbuatan pilihanmu. Nggak bisa begitu. Yang baik-baik sandarkan kepada Allah. Kenapa kita sholat takdir, kita ngaji takdir, mencuri jangan bilang takdir. Ya walaupun takdir ya benar gitu, Allah telah, tapi itu pilihan kamu, jangan kamu salahkan Tuhan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma disebut radhiyallahu anhuma karena Ibnu Abbas, Abdullah ini Muslim, Abbasnya juga Muslim, maka radhiyallahu anhuma, keduanya semoga mendapatkan ridho Allah. Takdir adalah aturan tauhid. Yang namanya takdir itu ya aturan tauhid, mengesahkan Allah, kemudian yakin akan kekuasaan Allah. Siapa yang mentauhidkan Allah azza wa jalla, beriman sama takdir, itulah tali yang kokoh, tidak akan dapat putus. Ini bagian tauhid, mengesahkan Allah. Dan siapa yang mengingkari takdir, dia sungguhnya telah mendustakan kekuasaan Allah, batal tauhidnya, kata Ibnu Abbas. Auf berkata, aku pernah mendengar Al-Hasan bertutur bahwa barang siapa mendustakan takdir, maka dia telah mendustakan Islam. Siapa yang nggak beriman sama takdir, Islamnya batal. Jadi udah nggak Islam itu, nggak percaya sama takdir Allah itu, Islamnya batal. Maka dia masuk rukun iman. Kalau belakangan kamu muncul rukun iman cuma 2 dengan dalil mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir, namanya rukun iman ya siapa yang beriman sama Allah dan hari akhir. Itu pendapat-pendapat yang menyimpang, nggak usah diikuti maksudnya. Ada beberapa dosen dalam perguruan tinggi di pendapat rukun iman cukup 2. Buktinya Nabi sering berkata, bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakur khairan aw yasmut. Barang siapa beriman sama Allah hari akhir, berkatalah yang baik. Kalau nggak bisa, diam. Siapa yang beriman sama Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu, hendaklah muliakan tamu. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu, muliakan tetangga. Sebutnya iman sama Allah hari akhir. Jadi cukup dengan 2. Bukan begitu. Memahami ayat hadis tidak cukup dengan 1 hadis 1 ayat. Digabung-gabungkan. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini cuma 4. Dapat dari mana kok 6? Dalam hadis tambahannya. Hadis yang sahih dalam riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, ketika malaikat mengajarkan kepada Nabi tentang iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, kemudian wal yaumil akhir wa bi qadarihi khairihi wa syarrihi, dengan qadar baik dan buruknya. 6 disebutkan. Di riwayat itu banyak. Nah, kita ambil yang lengkap. Iman itu, rukun iman ada 6. Itu termasuk takdir baik maupun buruknya.
Beriman kepada takdir merupakan salah satu sifat yang mulia, sifatnya para ulama. Ibnu Jarir menjelaskan dalam tafsirnya, tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu seputar firman Allah, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah hamba-hambanya yang ulama, yang berilmu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ia berkata bahwa mereka adalah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah Maha Berkuasa terhadap segala sesuatu. Para ulama itu cirinya mereka yang berkata bahwa Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Ulama yang benar yang harus kamu ikutin, mereka itu punya ciri idza ru'u dzukiru. Kalau kamu lihat dia, kamu membuat kamu ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan yang menyandarkan dengan kekuatan-kekuatan yang zahir, kekuatan manusia makhluk, tapi dia nyandarnya sama kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masih nyandar-nyandar, wah kalau begini, dia cuma nyandar dengan rencana dia, nyandar dengan kekuatan dia, itu bukan ulama. Itu ya orang awam menurut kebiasaan orang gitu. Lebih nyandarkan sama kemampuan diri. Padahal kemampuan diri ini enggak seberapa. Sering kali keliru. Setiap rencana-rencana, kalimah-kalimah yang dibikin manusia itu jauh enggak sepadan dengan firman Allah, dengan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya iman kepada kekuasaan Allah Azza wa Jalla ditunjukkan dengan namanya Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Allah yang maha berkuasa, sangat berkuasa, sementara kita nggak mampu apa-apa. Kalau Allah maha berkuasa, kenapa Allah menguasakan sesuatu kekuasaan pada orang kafir? Kenapa nggak dikasih orang yang beriman semua? Kenapa ada Fir'aun yang berkuasa? Kenapa ada Namrud yang berkuasa? Ada yang bertanya begitu. Jawabnya, kekuasaan itu dititipkan sama orang baik maupun orang buruk, untuk menjadi ujian bagi orang yang baik, berjuang merebut kekuasaan itu, sehingga ada Daud, ada Goliat, Jalut. Akhirnya Daud pun merebut kekuasaannya Jalut, raja yang zalim, dibunuh sama Daud yang masih kecil. Jadi itu menjadi ujian. Seperti sekarang yang bertanya, kenapa itu Palestina terus-menerus terjajah, padahal banyak kaum muslimin yang baik-baik pengen memakmurkan Al-Aqsa. Ya kalau Palestina sudah merdeka, apa bagian kaum muslimin yang masih bisa dilakukan? Itu tempat syahid, tempat berjihad. Jadi enggak kemudian Allah kasih yang baik-baik saja, enggak juga. Nanti ujungnya ya pasti diberikan kemenangan kebaikan itu. Akhirnya Musa menang melawan Fir'aun. Akhirnya Ibrahim menang melawan Namrud. Bukan Ibrahim yang menang, Allah yang memenangkan. Rasulullah menang di perang Badar, bukan hebatnya pasukan Nabi, persenjataannya kurang lengkap, jumlahnya dikit. Maka turun wahyu itu, wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Bukan kamu yang melempar panah, bukan kamu itu yang melempar yang namanya tombak itu, bukan kamu, tapi Allah yang melempar. Walakinallaha rama. Yang menangkan itu Allah. Allah yang berkuasa memberikan kemenangan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka." Kamu jaga benar-benar, antusiaslah, sungguh-sungguhlah kamu mendapatkan sesuatu yang manfaat buat dirimu. Wasta'in billah, mintalah tolong sama Allah. Wala ta'jas, jangan bersifat lemah. Wa in asabaka syai'un, kalau menimpamu sesuatu, fala taqul law anna fa'altu kada wa kada. Seandainya saya begini, niscaya enggak begini. Enggak boleh begitu.
mau ke Bekasi. Ini jalur tol selatan atau tol utara. Sudah lewat tol selatan, macet. Coba lewat utara tadi nggak macet. Nah, lo sudah lewat kok, coba. Nah, jangan kalau begini-begini, tapi katakan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ini sudah takdir. Allah telah menetapkan kita lewat ini, dan apa yang ditetapkan Allah pasti akan terjadi. Kalau kamu katakan seandainya lau taftahu amala syaitan, niscaya kalimat itu membuka amalan-amalan syaitan. Seandainya loh, coba kalau nggak silaturahmi, ini ada yang silaturahmi ke rumah saudaranya meninggal, coba nggak silaturahmi, nggak meninggal, memang waktunya meninggal, nggak bisa begitu. Jangan katakan coba seandainya, itu membuka pintu masuknya setan. Ini sangat penting. Ini doa kita supaya kita mendapatkan kebaikan yang berlimpah. Dalam sebuah riwayat ini Imam Ahmad menjelaskan dari Mutarif bin Abdullah bin As-Sukhir. Aku mengingat kebaikan itu banyak. Ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Kebaikan itu banyak sekali. Kata beliau, sesungguhnya itu semua tersimpul dalam sebuah doa. Yang doa ini harus kita amalkan sebagaimana Nabi mengamalkan. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati, teguhkan hatiku pada agamamu, taat kepadamu, istiqomah di jalanmu. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Kalau ini sudah terkumpul tuh, salatnya, puasanya, hajinya, untuk terus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah rahmati kita semua, Allah sayang kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.